Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita pagi ini dalam kondisi sehat sehingga siap untuk menerima pembelajaran matematika berikut ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang trigonometri, materi kelas 11 matematika minat. Berarti materi ini harus mengingat lagi materi trigonometri yang ada di kelas 10 kemarin. Beberapa di antaranya yang harus kita ingat adalah pada kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan dengan materi ini, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut, beberapa rumusnya saya ambil 6 aja dulu, 6 rumus seperti berikut ini. Nah, berarti nanti kalau ingin pembuktian dari rumus ini bisa kita lakukan, kita diskusikan di kesempatan offline atau di WA gitu ya, di WA pribadi atau Zoom dan lain sebagainya ya. Kita pada kesempatan ini akan membahas beberapa contoh yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Contoh pertamanya ini. Ini soal saya ambilkan dari SBM PTN. Sinus A min pi per 4, ini ada kurung gini, min 5 cos kurung A min 4 sama dengan 0. Yang ditanya tangan A ya. Maka kalau kita melihat ini, rumus yang dipakai itu rumus ini, sin A min B itu sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Terus yang kedua yang dipakai adalah rumus ini, cosinus A min B, di sini cos A cos B plus sin A sin B. Kalau soal di sini sinus, kalau ini minus, maka di sini minus, ini minus ya. Jadi sin A min B, sin A cos B min, agar tetap AB gitu, maka ini dibalik cos A sin B seperti ini. Kalau ini minus, kalau cosinus di sini minus, maka di situ plus gitu ya. Itu menghafalnya agar mudah. Kalau di sini plus berarti di sini plus, kalau di sini plus berarti di sini minus. Oke, rumus ini yang akan dipakai nanti ya, rumus ini. Sin A min pi per 4 berarti sama dengan ini, A min B ya. Di mana A-nya tetap, B-nya pi per 4. Ini sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Ini sin A cos B, B-nya pi per 4. Tanda minus ini, kalau ini minus, di sini minus ya, berarti minus. Ini cos A sin B, berarti cos A tetap di sini. Cos A sin B, berarti ini cos A sin B, B-nya adalah pi per 4. Lalu yang ini min 5, kita tulis lagi ini, min 5. Kasih kurung agar tidak salah, agar teliti. Ini cos A min B, min pi per 4 berarti sama dengan ini. Di mana B-nya adalah pi per 4. Jadi langsung aja pakai rumus ini. Kalau di sini minus, di sini plus, maka jadi cos A cos B, B-nya pi per 4 plus sin A sin B, B-nya pi per 4.
Pi tadi berapa derajat? Ada misi ingat? 160, pandai. 160 dibagi 4, 45 ya. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, sip. Masih ingat materi kelas 10 berarti. Kita lanjutkan sama dengan sin A cos 45 berarti setengah akar 2 min cos A sin 45. Ini juga 45 ya, pi per 4. Sin 45 itu sama dengan cos 45 yaitu setengah akar 2 min 5. Di sini cos A kita tulis cos 45 setengah akar 2 plus, kita tulis plus, sin A kita tulis sin A, sin 45 setengah akar 2. Di sini 0. Karena di sini ada setengah akar 2, di sini ada setengah akar 2, di sini ada setengah akar 2, di sini ada setengah akar 2. Maka ini semua bisa dibagi dengan setengah akar 2 gitu loh. Ya. Maka kalau dibagi setengah akar 2 berarti ini hilang. Tinggal apa? Sin A min cos A ya. Ini hilang ya. Terus ini kalikan ini. Ininya hilang. Jadi berapa? Min 5 cos A. Berarti min 5 cos A gitu ya. Terus ini kalikan itu juga. Berarti min kali plus hasilnya min. Ini hilang, berarti 5 kali sin, berarti min 5 sin A, sama dengan 0. 0 bagi setengah akar 2 tetap 0 ya. Maka yang ada cosnya dipindah ke kanan, yang sin tetap di kiri. Yang sin ini kita tulis tetap, sin A, min. Di sini ini kali ini 5 ya, di sini kurang 5, 5 min 5 sin A tulis. Sama dengan, ini sama dengan, yang ini dipindah ke sana, ini dipindah ke sana. Min cos A dipindah ke kanan jadi cos A, min 5 cos A dipindah ke kanan jadi plus 5 cos A. Nah itu. Kalau kayak gini, sesama sin kayak gini, berarti 1 dikurang 5, yang depan kurang yang depan, min 4 sin A, sama dengan, yang ini sama-sama cos, berarti angka di depannya dijumlah 1 ditambah 5 berarti 6 cos A. Cosnya ini bisa dikalikan silang ke sana menjadi sin A per cos A. Yang min 4 berarti ke bawah sini. Jadi berapa? 6 per min 4. Sin per cos itu apa? Masih ingat waktu kelas 10? Sin per cos apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Lupa ya? Lupa ingat ya? Makin berusaha mengingat, makin lupa gitu. Sin per cos itu adalah tangen ya. Berarti tan A min, kayak gini min di bawah atau min di atas bisa ditulis di tengah kayak gini 6 per 4. Yang ditanya apa? Tan, berarti ini selesai. 6 per 4. Ini bisa dikecilkan enggak? Bisa. Jadi apa? Min 3 per? Bukan. Jadi min 6 per 4. Nah, ini kecil ya toh. Ini kecil. Kalau ini dikecilkan, kalau ini dibesarkan gitu toh. Kalau ini disederhanakan. Belajar bahasa Indonesia yang baik ya. Oke. Jadi ingat-ingat, dikecilkan, dibesarkan, disederhanakan ya. Paham? Dengan soal itu? Ini soal SBMPTN. Jadi ini tidak terlalu sulit, cuman menghafal beberapa rumus lagi seperti ini, dan kamu ingat lagi teori apa? Sin 0 berapa, cos 0 berapa, sin 30 berapa gitu ya. Jadi sekarang banyak-banyak untuk belajar lagi, latihan soal lagi dan seterusnya. Oke, itu contoh yang kedua, contoh pertama ya. Kita lanjut dengan contoh yang kedua.
Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Contoh yang kedua saya ambil dari SBMPTN juga. Memang setiap pembahasan kita ini contohnya saya ambil dari SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang SBMPTN tetap nama, tapi ujiannya diberi nama UTBK, ya. Ujian tulis berbasis komputer. Bobot soalnya itu mirip ya, mirip. Ciri khas soal SBMPTN itu berlogika, tidak banyak menghafal, maka kita banyak-banyak latihan untuk mengerjakan soal SBMPTN, karena biasanya yang berlogika itu butuh kecerdasan, dan yang kedua kalau tidak cerdas butuh pengalaman. Ayo kita perbanyak pengalaman kita untuk membahas soal SBMPTN. Ini diketahui di soal jika untuk segitiga ABC diketahui. Jadi pada di segitiga ABC diketahui ini dan ini. Cos A, cos B sama dengan sin A, sin B. Dan sin A cos B sama dengan cos A sin B. Maka pertanyaannya, segitiga ABC itu adalah, di sini jawabannya disiapkan, jawaban A tumpul, segitiga tumpul maksudnya, jawaban B segitiga sama sisi, jawaban C segitiga siku-siku tidak sama kaki, jawaban D sama kaki tidak siku-siku, jawaban E siku-siku dan sama kaki. Mari kita coba bahas ini. Apabila yang diketahui ini cos A cos B, sin A sin B, yang kanan ini saya pindah ke kiri menjadi ini, ya. Maka ke sana kita kerjakan jadi apa? Cos A cos B ini kalau dipindah ke kiri menjadi minus, ya. Yaitu apa? Min sin A sin B sama dengan 0. Ya, karena ini dipindah ke kiri, maka di sini 0. Ya. Oke. Coba kamu lihat ini, bentuk ini sama dengan apa? Pernah kamu lihat? Ini cos A cos B min sin A sin B berarti kan sama dengan ini, mirip ini. Cuman apa? Di sini plus, ini apa? Min. Nah, kamu lihat ini, kalau ini plus, di sini min. Berarti kalau di sini min, kita ubah min, maka di sini plus. Sehingga cos A cos B min sin A sin B sama dengan cos A plus B. Berarti ini bisa kita ubah menjadi cos A plus B sama dengan 0. Cos berapa menghasilkan 0? Ada yang masih ingat? Cos berapa yang menghasilkan 0? Itu cos 0 yang sama dengan 1. Pertanyaannya, cos berapa yang menghasilkan 0? Cos 0 berapa? Cos 0? 1. Cos 30? Setengah akar 3. Cos 45? Setengah akar 2. Cos 60? Setengah. Cos 90? 1. Berarti cos 90? 0. Berarti cos berapa menghasilkan 0? Yaitu cos 90. Berarti ini bisa kamu tulis sama dengan cos 90, berarti A plus B sama dengan 90 derajat. Ini kita beri nama persamaan 1. Gitu. Paham ini ya? Oke. Sekarang yang ini coba saya tulis lagi. Sin A cos B sama dengan cos A sin B. Kalau ini saya pindah ke kiri menjadi apa? Sin A cos B min cos A sin B sama dengan 0. Tahu ya, cuman pindah aja. Ini dipindah ke kiri. Coba kamu lihat yang bentuk ini sama dengan mana? Ini sama dengan ini, betul ya? Sin A cos B min cos A sin B sama persis ya. Berarti ini bisa saya ubah menjadi ini, sin A min B. Maka saya ubah jadi sin A min B
sama dengan 0. Sekarang saya bertanya, sinus berapa yang menghasilkan 0? Tadi cos 90 berapa? 0 ya toh. Ini cos 90 0. Jadi cos 90 0. Sekarang sinus berapa yang menghasilkan 0? Lupa rupanya ya. Ini waktu kelas 10 itu, waktu kelas 10. Kalau ini alfa, di sini sinus alfa, ini 0 derajat, di sini 30, di sini 45, di sini 60, di sini 90. Ini disebut sudut-sudut istimewa ya. Ini wajib dihafal ini. Nanti kalau cos 120 berarti sama dengan 190 kurangi 60 dan seterusnya dan seterusnya. Sin alfa berarti 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1. Ya. Kalau yang berikutnya, kalau cosinus alfa, yang ini ditulis lagi tapi dari sini 0, setengah gitu ya. Ini setengah akar 2, diurut aja begini. Tapi dari sini 0. Berarti di sini setengah akar 3, di sini 1. Si cos berapa menghasilkan 0 berarti 90. Sin berapa menghasilkan 0 berarti 0. Ya, berarti di sini sama dengan sin 0. Sehingga kita dapat A min B sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan B. Kalau A sama dengan B berarti persamaan 1 jadi berapa? Rek? Untuk soal ini A plus B-nya, A-nya berapa, B-nya berapa, nggak usah dicari rupanya. Pakai ini aja langsung. Jumlah sudut segitiga, yaitu A plus B plus C sama dengan 180. Betul ya? Jumlah sudut segitiga seperti ini. A plus B-nya sudah tahu ini, 90. Plus C sama dengan 190. Berarti C-nya 90. Berarti ini siku-siku di C, ya toh? Karena A dan B sama, berarti sama kaki. Jadi jawabannya adalah yang E tadi, yaitu apa? Segitiga siku-siku di C dan sama kaki. Ya. Paham? Oke. Kalau ada yang tanya, silakan. Jangan malu-malu, kucing. Bahasa Indonesia itu bahayanya kalau dipegang titik itu, waduh berat ya. Ada orang yang mau nraktir sate tapi tempeling itu ada, kan apa? Ngomongnya salah ya. Ngomongnya misalnya jangan mau sate kambing itu. Bukannya seneng tadi tempeling, karena apa? Itu salah ya. Mau kalau ada orang yang nawari gitu kamu jawab tidak mau, monyet. Gitu. Oke, hati-hati berbahasa ya. Berbahasa hati-hati. Belajar bahasa Indonesia yang baik. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut kembali pembahasan kita tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sekarang kita bahas contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga tetap saya ambil dari soal SBMPTN beberapa tahun lalu. Ingat, kuasai soal SBMPTN itu sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa itu minimal soal 30 tahun ya. Minimal. Kalau lebih dari itu lebih bagus ya. Lebih dari itu lebih bagus. Sebelum kita lanjutkan, kita coba lakukan lagi, ingat lagi beberapa kata bijak ya, yang biasa kita sampaikan di setiap pertemuan. Kali ini cukup singkat, yaitu optimis ya. Optimis itu sama dengan separuh dari sukses ya. Ingat-ingat itu. Optimis adalah separuh dari sukses. Kok bisa? Iya, contohnya begini misalnya. Misalnya Aryo misalnya. Aryo jadi contoh. Aryo naksir cewek. Tapi Aryo pesimis. Apakah kira-kira sukses?
Tidak, pasti tidak sukses. Kenapa? Wong dia pesimis, takut, pasti nggak ngomong ya. Takut ditolak. Iya toh? Tapi kalau Aryo itu optimis, dia akan ngomong gitu. Dia akan ngomong ke cewek itu. Kalau dia sudah ngomong, berarti separuh dari sukses, ya toh? Bisa diterima, bisa enggak. Berarti peluangnya sudah separuh. Jadi ingat, optimis separuh dari sukses. Lebih baik, kalau kita naksir cewek itu lebih baik ngomong dan ditolak daripada tidak ngomong karena takut ditolak. Nah, begitu. Oke ya, jadi orang itu harus optimis. Harus optimis. Optimis separuh dari sukses. Jadi mari kita selalu optimis di dalam menatap hidup ini. Oke, kembali kita lanjut dengan ini. Contoh yang ketiga. Kalimatnya garis tinggi CD segitiga lancip ABC. Ini ada segitiga ya, ABC. Lancip berarti sudutnya lancip. Kalau di situ dikatakan CD itu garis tinggi itu ingat-ingat selalu tegak lurus dengan alas. Maka saya gambar begini, CD tegak lurus alas, ini tegak lurus alas ya. Di situ dikatakan CD sama dengan 2. Nah ini 2, langsung saya tulis 2. Terus berikutnya, jika BD sama dengan 3, BD sama dengan 3, terus AD sama dengan 1, ini sama dengan 1, maka yang ditanya sinus sudut BCA sama dengan berapa? BCA, BCA, berarti ini. Kalau ini saya beri nama alfa, yang ditanya itu sin alfa berapa gitu ya. Kalau yang ini 2 tadi, ini saya beri nama beta ya, dan yang ini saya beri nama gamma misal, berarti dari gambar kelihatan bahwa alfa itu sama dengan beta plus gamma ya. Jadi alfa sama dengan beta plus gamma ini, alfa sama dengan beta ditambah gamma. Kamu lihat sekarang segitiga ABC ya, lihat segitiga. Ini segitiga ACD. Mana segitiga ACD? Ini ACD ini, ya ACD. AD 1, CD 2. Dengan menggunakan Pitagoras, AC berapa? AC kalau kita tulis sama dengan akar AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AD-nya adalah 1 kuadrat, CD-nya 2 kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 1 tambah 4, 5. Berarti sama dengan akar 5. Itu. Terus, dari sini tetap di segitiga ini, berarti sin beta. Waktu di kelas 10 kamu ingat sinus itu sama dengan beta ini. Sin itu depan per miring ya. Atau kita tulis lagi, ini kelas 10. Demi ya. Depan per miring. D-nya adalah AD, kita tulis berarti AD gitu saya tulis dulu biar jelas. AD miringnya kalau sudutnya ini berarti miringnya ini, berarti AC ya. AC. Yuk kita lihat AD-nya 1, AC-nya ini akar 5. Terus cosinus beta, cos itu sama dengan sami ya. Sami, sa itu samping, mi itu miring. Berarti beta itu ini, sampingnya berarti CD ya toh? Berarti CD. Miringnya adalah tetap AC. Berarti CD-nya 2, AC-nya akar 5 ya, akar 5. Kemudian lihat segitiga BDC ya, BDC. Mana segitiga BDC ini? BDC. Kita belum tahu ini BC. BC pakai Pitagoras seperti ini ya. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat ya. Langsung 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nih. Mencari ini sama dengan akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Oke, paham ya? Seperti ini, seperti ini. Berarti sama dengan berapa? 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. 9 tambah 4 13 ya. Maka sin gamma
Kenapa saya pakai gamma? Karena pada segitiga ini BDC itu ada sudut gamma ya. Tetap sama dengan apa? Demi. Depannya gamma berapa? 3. Miringnya ini BC. Tulis 3 BC-nya akar 13. Seperti ini ya cara nyarinya. Oke. Terus ada cos gamma. Cos gamma berarti sami. Jadi ini gamma, sampingnya 2, miringnya ini. Berarti tetap 2 per akar 13. Yang ditanya itu sin alfa sama dengan alfanya apa itu? Beta plus gamma. Berarti sama dengan sin beta plus gamma. Maka sama dengan, coba tadi ada rumus sin A plus B apa? Masih ingat? Contoh 1, contoh 2. Sin A plus B itu sama dengan ya sin A terus cos B terus cos A terus sin B. Cos A sin B. Pandai ya. Pandai, berarti sudah ingat. Berarti sama dengan apa? Sin A, tinggal masukkan ini. Sin A itu berarti A-nya itu beta ya, beta, B-nya itu gamma, A-nya beta, B-nya gamma ya. Berarti sin beta mana? Sin beta ini 1 per akar 5, 1 per akar 5. Cos gamma mana ini? 2 per akar 13. Cos beta mana? Itu 2 per akar 5. Sin gamma ini 3 per akar 13. Ini penyebutnya sama ya. Ya. Oke, kalau penyebutnya sama berarti ditulis satu kali aja. Jadi diperpanjang gini. Akar 5 kali 13 itu berarti sama dengan akar 65 gitu ya. Terus ini 1 kali 2. 2 kali 3 6. Maka ini bisa dijadikan 2 plus tambah 6 berarti 8 per akar 65. Biasanya akar ini tidak ada di bawah, maka ini bisa diubah menjadi 8 per 65 akar 65. Nah, ini soal SBMPTN Matematika IPA ya. Biasanya mat minat itu keluarnya di Matematika IPA memangnya. Oke, ini ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya kira cukup. Seperti biasanya di setiap pertemuan itu di akhir pertemuannya ada tantangan ya. Di belakang sekali itu ada soal tantangan. Kamu coba cuman 1 soal saja. Kok ini agak susah, kalau kamu bisa berarti sip ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.